Selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar dengan tema How Doing in Abroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, selaku MC yang akan menjalankan secara webinar tadi. Yang terhormat, Ibu Meta Mariana Mesko MPD, selaku Wakil Rektor dan semua yang terhormat, Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber Kasih Kaniani, Fakirda Kulia, dan Kasih Nasi, serta rekan-rekan seluruh peserta webinar yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahnya untuk selalu serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini tensir dan yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi dari pendahuluan, kasih tanya dan kasih lanjutan. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, sesi foto. Dan yang terakhir, kita membaca masalah pertama. Selanjutnya dalam sambutan. Sambutan akan disampaikan pada beliau. Kami bersilakan. Okay, thank you for the moderator. Hello, Kania, Firda, and Nabila. Hello, Miss. I'm happy to see you again. Thanks for spending your time. I wish in these occasions, all of you can share your experience, yeah? Start from when you accepted as international student in Hanbat University in student exchange program, and what the effect after that. Besides, how worth this program? How much money you must pay? And is it worth it if comparing with the experience you get? So your junior can feel what you feel, can has a spirit to learn English more and has spirit to follow your the things that you already taking before. Ya, jadi sebenarnya ini lebih bukan ke acara webinar sih ya. Mungkin kita lebih pengennya santai aja supaya Kak Firda, Kak Kania, sama Nabila itu bisa saling bisa lebih enjoy kenalan sama teman-teman gitu ya. Kalau webinar gitu kan kesannya kita formal banget ya, Neng ya gitu. Nah sekarang itu jadi Miss Ina ceritakan dulu nih ya sama teman-teman yang ada di sini bahwa mereka itu dulunya mahasiswa peserta international students in Hanbat University ya. Mereka itu selama berapa bulan ya Neng di sana? 1 tahun ya Neng? Ya 1 tahun. Jadi 6 bulan awalnya programnya, kemudian 6 bulan lagi itu perpanjangan, dan mereka ini menjadi leader untuk bahasa Inggris kalau nggak salah ya Neng ya di Hanbat University di sana ya. So they can reduce some payment, some fee ya, some fee that must be paid over there ya. Mereka juga ada yang part time seperti Kak Firda, memanfaatkan peluang gitu kan dari Korea gitu kan, dari Korea bisa just tip ya Neng ya.
Sehingga di sana juga not only ya kita itu mengeluarkan uang, but also we can earn money gitu kan. Kemudian setelah itu amazingnya itu adalah teman-teman di sini, ketiga teman di sini adalah Kak Firda itu kelas karyawan, kelas karyawan Kak Firda ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kelas karyawan atau yang saat ini bekerja, ya kalian bukan berarti kesempatan kalian untuk bisa maju, bisa mengikuti berbagai program itu nggak ada. Buktinya Kak Firda itu ada ya. Kemudian setelah mereka itu lulus dari IPB Cirebon yang kemarin masih Stiba Infada gitu. Mereka itu lulus dari Stiba Infada dan luar biasanya mereka itu ingin melanjutkannya itu ke luar negeri lagi. Kak Firda dengan ikut beberapa tes untuk kembali ke Korea, Kak Nabila juga saya dengar ini ke Jerman ya. Kemudian Kak Kania itu sekarang justru ada di Turki ya Neng ya. Sekarang ada di Turki ya. She's a teacher now. She's a teacher. So jadi teman-teman di sini bisa melihat pengalaman dari ketiga kakak-kakak tingkat kalian di sini yang menurut Miss Intan luar biasa. Karena menjadi anak muda itu kalau misalnya kita ingin sukses, ya kita harus berani. Intinya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian masih ikut-ikutan teman aja, ya nanti kapan majunya, begitu kan? Karena yang Miss Intan lihat dari ketiga ini, itu semuanya nggak ikut-ikutan teman, benar-benar dari hati gitu ya. Apalagi Kak Nabila, I feel so amazing tuh Kak Nabila gitu ya. Karena Kak Nabila itu awal Miss Intan mengajar, kenal sama Kak Nabila, beliau ini adalah orang yang tidak percaya diri. Is it right, Nabila? Nabila, are you still there? Yes. Ya, benar nggak? Nabila itu udah awalnya nggak pedean orangnya itu. Ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Misalnya lihat Kak Nabila itu awalnya nggak pedean, tapi begitu pulang dari Korea itu luar biasa. Perubahannya itu sangat drastis sekali ya. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam kepercayaan dirinya itu amazing for me gitu ya. Jadi kegiatan ini bisa merubah Kak Nabila dari yang awalnya nggak pede menjadi seseorang yang sangat percaya diri. Nah ini teman-teman nanti bisa mengambil, bisa lihat, bisa mempelajari dari mereka bertiga. Karena Miss Intan lihat di sini ya, dari sekian ratus mahasiswa yang ada di sini, itu masih berpikir, takut nanti kalau ke luar negeri nanti gimana gitu. Ketika tahun kemarin Miss Intan tawarkan beberapa program, ada berapa negara ya, ada sekitar 14 negara, itu nggak ada yang apply. Padahal bayarnya murah sekali, cuma 799 waktu itu. 799, 2 minggu work camp, ada yang kegiatannya 2 minggu as a volunteering, yaitu tapi nggak ada yang apply. Jadi makanya kenapa Miss Intan di sini melalui your divisions of ELSA, thank you very much ya, sudah mewadahi, sudah mengundang teman-teman di sini dengan harapan ketika tahun 2023 ada kesempatan lagi di berbagai negara ketika Miss Intan share, maka akan banyak yang berbondong-bondong untuk mendaftar. Karena untuk yang volunteering itu yang selama 2 minggu itu menurut Miss Intan murah dari apa pengalaman yang nanti akan didapatkan. 799.000 nggak nyampe 1 juta pembayarannya sama pesawat saja. Tapi ketika pulang itu justru akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar uang, gitu ya. Nanti kita bisa dengarkan dari Kak Firda, Kak Kania, dan Kak Nabila ya. Nanti mungkin bisa sharing ya, nanti Kak Firda sama Kania sama Nabila. Sekali lagi, thank you very much for your time, Firda, Kania, and Nabila. I wish you can support your junior, and as Kania said that I want my juniors follow us.
has abbreviations to try new things like that. Okay. Okay, thank you. Siapa tadi yang jadi host? Rindi ya. Oke, thank you Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Miss Intan atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu secara langsung oleh rekan saya, Salwa, selaku moderator. Kepada Salwa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin serta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua materi menyampaikan materi. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Sastra Inggris, Miss Intan SSM Home, yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar, yang kami hormati Kak Firda Fauzia selaku pemateri 1, yang kami hormati Kak Titania Esmeni selaku pemateri 2, yang kami hormati Kak Siti Najwa selaku pemateri 3, serta hadirin peserta webinar Sastra Inggris yang saya sayangi. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Salwati Putri yang akan membantu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Bagaimana kalau ada diumumkan, webinar kita pada hari ini tentang how doing student experience abroad. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya peningkatan persepsi. Sebagaimana yang kita harapkan bersama webinar kali ini. Selanjutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, ada penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit. Yang kedua, sewaktu pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pemateri menyampaikan materi. Demikian peraturan yang akan berpakai. Selanjutnya, kami persilakan kepada materi yang terhormat, Kak Firda Fauzia, Kak Siti Kania, dan Kak Siti Nabila. Ini untuk menyampaikan materi. Untuk slide-nya boleh bantu di ya, makasih. Nabila, silakan Nabila. Begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang apa student exchange? Yang perkenalkan nama saya Siti Nabila. Saya perwakilan dari alumni IPB Cirebon. Saya membawakan presentasi selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang program-program pembelajaran di luar negeri, baik itu student exchange, baik itu dan lain sebagainya. Dan kita memiliki beberapa tips untuk kalian yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ataupun mau melanjutkan studi di luar negeri. Pada presentasi kali ini, kita akan berbagi tips-tips kepada kalian, yaitu khususnya kepada teman-teman IPB Cirebon, dengan harapan yaitu kalian dapat mewujudkan mimpi kalian. Oke, next. Dan next slide.
Boleh ya, biar aku bantu ambil alih. Kayaknya Nabilanya internetnya kurang stabil mungkin ya. Suara aku kedengeran? Ya, Kedengeran kedengaran. kan ya, Miss ya? Ya, oke. Kedengeran, Kak. Oke, 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 oke. Oke, oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalin, saya Firda. Sebenarnya ini kita bertiga ini angkatan yang sama ya, lulusan di 2021. Kayaknya itu yang bikin poster ada kesalahan deh, Miss. Tiba-tiba jadi angkatan 2019 nih, Miss. Aduh, saya merasa tua nih. Oke, kita jadi lulusan di 2021 ya. Saya dengan Firda dan dua rekan saya Kania sama Nabila. Nah, pertama apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Boleh masuk ke slide selanjutnya, Kak Randy. Well, what we will talk on today. Oke, apa sih yang kita bahas hari ini? Pertama itu kita kan ada 3 topik. Yang pertama itu aku akan membahas tentang apa sih student exchange, terus rules-nya tuh kayak gimana sih, terus nanti apa aja sih yang didapetin dari student exchange itu akan aku bahas. Yang kedua itu akan dibahas live in Korea, sama yang ketiga itu kita akan jelasin apa nih yang kita bertiga lakuin setelah kita lulus dari IPB atau dulu tuh kita masih di Infada ya. Boleh masuk langsung aja ya ke slide selanjutnya. Well, nah ini nih harus kalian tahu, student exchange itu apa sih? Student exchange atau pertukaran pelajar itu adalah sebuah program yang memberikan kesempatan bagi pelajar baik sekolah maupun sebuah universitas untuk belajar di kampus luar negeri dengan jangka waktu tertentu. Itu tuh tergantung sama MOU-nya, MOU antar sekolahnya tuh gimana, ataukah 1 semester, 2 semester, dan lain-lain. Nah, jenis student exchange itu ada 2. Yang pertama itu ada beasiswa, yang kedua itu ada yang mandiri. Mandiri itu berarti kalian tuh cover semua nih sendiri. Jadi kalian yang nanggung lah mau biaya bulanannya, semesterannya, mau terbang dan lain-lain semua sendiri. Tapi kalau beasiswa itu beda, ada 2. Yang satu itu ada yang beasiswa tuition fee, yang artinya itu beasiswa uang semesternya plus dormitory atau asrama, dan yang satunya itu yang tuition fee-nya aja. Jadi kayak bayar uang semesternya aja nih kalian nggak bayar. Tapi setelah itu kalian bayar sendiri gitu. Nah, kemarin yang kita dapetin di Hanbat itu yang kayak mana sih? Yang pertama yang kita dapetin itu adalah tuition fee, yang uang semesterannya free. Jadi dari Hanbat ini menyediakan uang semesteran. Jadi maksudnya itu kita nggak usah bayar uang semesteran ke Hanbat, kita bayarnya ke Stiba. Jadi kalian 1 semester di Stiba berapa, kalian tinggal bayar ke Stiba gitu. Jadi kalian nggak usah bayar uang kampus ke Hanbat. Tapi ini beda. Kalau misalnya kalian nggak ikut program yang namanya ECLC, nanti akan dijelasin sama Kak Kania, ECLC itu apa sih? Nah, kalau kalian ikutin ECLC kayak kita bertiga, jadi seorang leader bahasa Inggris, dan lain-lain, kalian itu akan dapat dormitory atau asrama gratis. Tapi kalau kalian nggak ikut itu, atau nggak lulus seleksi, ya kalian harus bayar uang dormitory, gitu. Harga dormitory berapa sih? Ini sih info yang aku tahu ya, kalau Hanbat itu kemarin sekitar 1.700 won, kalau 1.700.000 won kalau nggak salah. Nanti kalian coba kali 13 aja untuk compare-nya. Nah, kalau misalkan mandiri, itu gimana? Kalau mandiri itu ya kalian cari sendiri universitasnya, nanti kalian bayar sendiri semua-muanya lah gitu. Nah, terus kegiatan selama student exchange itu ngapain aja sih? Yang pertama ya pasti ngikutin kuliahan dong. Kita kan ke sana mau belajar ya. Kedua, ada pembelajaran bahasa. Kalian pasti ambil namanya kelas bahasa Korea, dari itu speaking, writing, reading, dan lain-lain lah pokoknya. Terus ada kegiatan akademik lain, banyak sih nanti dijelasin sama kakaknya ya kalian bagian ini. Terus boleh masuk ke slide berikutnya. Oke, ini yang mungkin kalian pasti bingung. Rules-nya tuh gimana sih? Nah, student exchange ini punya rules yang beda-beda. Ini rules yang aku masukin di sini itu adalah rules yang kemarin kita bertiga lakuin dan informasi dari beberapa universitas lain yang aku dapetin ya. Karena kita kenalan sama anak-anak dari student exchange dari kampus lain juga gitu. Yang pertama itu ada pendaftaran, kedua itu ada seleksi kandidat. Seleksi kandidatnya itu kayak gimana sih? Itu tergantung sama universitas Koreanya. Kalau kemarin teman aku itu ada yang di SNU, Seoul National University, ya dia seleksi kandidatnya memang ketat, dari berapa ratus peserta dia seleksi, jadi seleksi universitas, nanti baru seleksi internasional, baru dia goal di SNU kayak gitu. Beda-beda lah pokoknya. Terus yang ketiga, persiapan dokumen. Dokumennya itu apa aja sih? Yang pertama pasti application form atau form pendaftaran.
Yang kedua itu ada esai. Esai ini yang kalian harus hati-hati. Kalian dalam esai itu tuh harus bikin yang namanya personal statement, ceritain tentang diri kalian, terus kenapa sih kalian mau student exchange di sana, dan lain-lain. Nah, terus ada studi plan. Studi plan itu adalah isinya tuh kayak kalian tuh nanti kalau misalkan terbang ke Korea nih, kalian mau belajar apa, terus ngambil mata kuliah apa, dan lain-lain. Yang ketiga pasti paspor ya. Kalian kayaknya harus udah punya paspor nih dari sekarang. Terus kartu keluarga, ada akte lahir, transkrip nilai. Transkrip nilai itu misalnya kalian udah di semester 5, berarti kalian harus ada transkrip dari semester 1 sampai semester 4. Itu harus transkripnya itu harus, dan itu nilainya nggak boleh banyak-banyak C-nya. Kalau ada C diperbaiki dulu ya. Terus ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini nanti STIBA yang akan ngeluarin atau IPB yang akan ngeluarin gitu. Terus ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini tuh surat yang menyatakan bahwa kalian adalah mahasiswa dari IPB. Itu juga akan dikeluarkan sama universitas sih sama STIBA. Nah, terus ada sertifikat TOEFL. Kenapa TOEFL? Ya karena kan kalian mau ke luar negeri ya. Nggak mungkin kan kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nanti kalian mau ngomong bahasa apa? Jawa kan nggak mungkin gitu. Terus ada sertifikat penghargaan yang relevan dengan jurusan. Misal nih kalian pernah jadi juara speak bahasa Inggris kah, atau juara debat lah, dan lain-lain bisa dimasukin. Terus hasil medical check up. Hasil medical check up itu, ini medical check up pertama ya, yang kalian bisa lakuin di Cirebon, medical check up di rumah sakit mana aja bisa sih sebenarnya. Terus kalian minta dikeluarin di versi Inggris. Jangan lupa bahwa semua dokumen ini tuh harus dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kalau kebijakan yang sekarang, kemarin aku cari tahu di kedutaan, itu untuk student exchange maupun kuliah ke luar negeri itu, semuanya itu harus dilegalisasi, apostil namanya. Jadi nanti dokumen kalian yang bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggrisin, di sworn translator, atau penerjemah tersumpah, terus baru dinotaris, nah nanti baru di apostil di Jenderal AHU, seperti itu. Kayak akte lahir, kartu keluarga, terus transkrip nilai, kayak gitu-gitu itu harus. Kalau surat rekomendasi dan lain-lainnya nggak usah. Terus yang keempat, dokumen nih. Semua dokumen yang kalian siapin kemarin, itu kalian kirim ke Korea. Itu dikirimnya biasanya STIBA bantuin kok. Terus yang kelima, ada seleksi dokumen. Nah, seleksi dokumennya bentuknya kayak gimana, itu saya kurang paham, karena itu kan tergantung kebijakan universitas di Koreanya. Ya pasti sih mungkin kalau misalnya kalian pesaingnya banyak, ya pasti dipertimbangkan juga. Nah, terus yang keenam itu ada interview. Interview ini bisa dilakukan sebelum dan sesudah, beda-beda gitu. Lalu ada interview ya, informasi penerimaan. Oh ya, untuk Korea ini rules-nya itu ya, karena kemarin saya juga daftar GKS, untuk Korea itu rules-nya itu sworn dulu, notaris, baru di apostil ya. Apostil itu terakhir, itu adalah kebijakan dari Kedutaan Besar Republik Korea. Nah, terus pemesanan penerbangan dan tempat tinggal selama di Korea jika tidak difasilitasi oleh universitas. Nah, karena student exchange, jadi kalian harus cari tiket pesawat sendiri, terus cari tempat yang sendiri kalau kalian memang nggak dikasih dormitory. Kalau kalian dikasih dormitory, berarti kalian cukup siapin penerbangan aja sih gitu. Terus yang 10, terakhir terbang ke Korea. Boleh lanjut? Oke, rules-nya ya. Ketika kalian nyampe di Korea nih, ngapain aja? Yang pertama itu menuju dormitory atau tempat tinggal sementara. Nah, gimana sih caranya? Karena kan kalian kan pasti bingung nih, baru terbang nyampe sana, bingung. Sementara kan di sana itu pakainya Hangul semua ya. Semua pakai Hangul, dan kalian bingung nih, ini gimana nih caranya dari Incheon? Karena kan kampusnya HBNU ini di Daejeon ya, dan itu lumayan jauh dari Incheon. Dari Incheon ke Daejeon itu kalau pakai kereta itu sekitar 2 jam, kalau pakai KTX, kalau pakai Munghwa itu 2,5 jam. Nah, sementara kalau kalian pakai KTX atau Munghwa, kalian kan harus ke Seoul dulu nih, lama kan. Nah, jadi berarti biasanya itu dari pihak Hanbat itu jemput. Itu nanti ada registrasi ulang. Yang ketiga itu ada mengurus kekurangan dokumen atau registrasi ulang di universitasnya. Yang keempat, melakukan pembayaran dan pembuatan asuransi jiwa. Jadi kalian tuh nggak di-cover, kalian harus bayar gitu. Bayar untuk pembayaran pembuatan asuransi, terus nanti Korean ARC namanya, ada ARC itu juga harus bayar. Biayanya kurang lebih 100 ribuan, apa kalau nggak salah kemarin ya, sekitar 1.300.000. Nah, terus pembuatan student ID, Korean ID, itu kurang lebih 50 ribuan atau 650 ribu, itu harus kita bayar. Terus ada acara penyambutan, biasanya itu ada acara penyambutan yang diadain sama Hanbat. Jadi setelah misalkan kita udah registrasi kayak gitu, baru nanti hari keberapanya itu ada acara penyambutan, dan kita dikumpulin nama semua dari internasionalnya gitu.
Terus nanti kita akan ada registrasi kelas yang diambil. Nanti kalian tuh suruh kasih list nih kelas, baru kalian pilih mau ngambil yang mana gitu. Terus ada, nah ini membuat silabus kontribusi kepada universitas dalam rangka pertukaran bahasa budaya. Nah ini kalian tuh wajib bikin namanya silabus. Nah kalian tuh bukan ngajar sih, tukar pikiran gitu sama mahasiswa Korea. Nanti kalian itu akan dikasih budi atau partner orang Korea, di mana kalian itu harus saling, ya aku misalkan plannya minggu depan aku mau sharing tentang Bali, atau aku mau sharing tentang ini, tentang itu tuh harus ada gitu. Nanti di interview nih silabusnya sama pihak internasional dari HBN-nya. Terus mengikuti kelas dan seluruh aktivitas serta aturan yang ada di universitas hingga program berakhir. Nah, kalian juga, oh ya, satu lagi notnya, kalian juga harus siapin buat uang buku ya, untuk satu buku paket di sana itu sekitar 20 ribuan atau 260 ribu rupiah satu buku paket. Nah, itu tuh wajib punya kalau mau ikut kelas. Kalau nggak punya bukunya, kita nggak bisa ikut kelas gitu. Boleh masuk ke slide berikutnya. Boleh, ini nanti dilanjut sama Kak Kania ya. Kania, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Thank you, Kak Firda. Nama saya Kania. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih aktivitas selama kita mengikuti exchange student di Hanbat. Yang pertama yaitu ECLC. ECLC itu sendiri seperti English English Club Leadership. Jadi sebelum kita menjadi leadership di ECLC tersebut, ada beberapa interview dan semacam plan gitu terhadap international staff itu sendiri. Jadi kita tidak langsung mengikuti sebagai leader. Jadi ada step-step seperti interview, apakah kita akan dipilih sebagai leadership untuk mahasiswa Korea itu sendiri. Jadi alhamdulillahnya kami bertiga itu terpilih sebagai leadership di CLC. Untuk satu mahasiswa internasional, biasanya kita mendapatkan 5 mahasiswa Korea di Hanbat. Apa saja sih kegiatan selama ICLC? Jadi itu kita lebih ke mengajarkan mereka bukan sebagai as a teacher, tetapi lebih ke membuat mereka termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, karena di Korea Selatan sendiri tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya masih tergolong rendah. Jadi untuk kita sendiri agak kesulitan untuk berteman dengan orang Korea sendiri karena mereka benar-benar tidak mau menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita untuk hari pertama, kedua, dan ketiga itu masih canggung ya sama mereka karena mereka benar-benar kayak shyness or something. Tapi setelah beberapa hari kegiatan, alhamdulillah mereka bisa easy going with us, and then di acara tersebut kita menampilkan kayak games or something. Sometimes we went out to the cafe with them. And the next one is Korean's local trips or tour and food. Sometimes like on these local trips, we went to outside with the summer vacations or autumn vacations, like it's provided by Hanbat National University, and then all the international students and also Korean students, we went out together with the tour. Like I just was remember we went to the Daechon's beach together, and we had a lot of barbecues party, and then some what I forgot about that stuff, like, but it's so much fun about Korean's local trips. And university festival. University festival is depends on the season. Like as I told you, it's so many kind of different festival, like Dorn Festival, like Hanbat has a lot of majority, like a department, for example, industrial department, and then engineering department, and religions departments, like some kind of different department has a kind of festival. Like what we got during 2 semester, we went to Drones Festival, Christmas festivals, and then
oh, like a Chuseok, like it's a special like a New Year Eve for Korean people. So like kalian bisa menggunakan pakaian tradisional hanbok secara gratis karena universitas sendiri sudah menyiapkan semua itu dan mencicipi makanan tradisional Korea. Kita juga bisa berfoto bareng kayak bersama anak-anak internasional yang lainnya juga. Dan ada Halloween party. Usually it's common culture for them, so we just enjoy that moment. And start up HBNU, like I was joined with the startup SBNU. It's really great experience. Like, and then I want with this startup, like it's really new for me because startups, like I never thought I was joined with them, like with another international students, like Thailand students and UK students, Mongolian students. Like it's really great experience. Even it's kind of difficult and tough, but you guys, if you have opportunity to study in Hamburg National University, you must to take startup programs. But it's really worth it to you guys to learn a new development about this work. And then global UCC contest is like the content creator, like a 4 points. Pertama kayak ada video contest. Jadi kalian selama student exchange, kalian membuat dokumentari atau juga memperkenalkan budaya Korea untuk keluar. Kalian membuat konten lalu diupload ke YouTube. Seperti yang foto di atas itu Hanbat University Global UCC Contest 2020. We won per groups. And then last one, Lab Buddy. Saya karena memang suka join a lot of activities during exchange students. Why? Because I can gain a lot of knowledge and then new friends, new cultures, like new information. So like, why not? Like, don't be shy. Like, if you lost this opportunity, you're gonna be sad. Like, you're gonna lose everything after you come back from South Korea. Like, you get nothing. So, like, trying to get everything, like, just be active in during exchange. So, yeah. Next. Mungkin ini bisa dilanjutkan oleh Kak Firda. Firda. Your turn, Firda. I don't want to discuss about that. Okay, wait a second. Okay, can you hear me? Okay, well, 1 second. I need to check. Okay, live in Korea. Okay, let's talking about how was live in Korea. Okay, jadi ini aku kasih rincian contoh gambaran biaya hidup di Korea dalam 1 hari dengan kurs 1 won itu adalah 13 rupiah. Karena kita di sana itu 13 ya, kalau nggak salah sekarang itu 12,5 deh. Nah, pertama itu sarapan pagi or breakfast itu sekitar 3.500 won atau 45.000 rupiah. Itu dapat apa sih? Dapat 1 kimbab seharga 1.500 won dan uyu atau susu seharga 2.000 won. Terus untuk transportasi umum bus atau subway itu PP itu 2.600 won. Ini hitungan aku kemarin ya, pengalaman. Atau setara dengan 33.800 karena 1 kali tap itu dia 1.300 won. Nah, makan siangnya berapa? Makan siangnya itu 10.000 won atau setara dengan 130.000 rupiah. Itu dapat apa? Dapat makanan padat. Ya misalnya dapat nasi sama chicken katsu gitu ya, sama air minum. Nah, terus cemilan sore nih. Kalau sore pulang kampus kan pasti lapar ya.
ya kita taruh budgetnya itu 5.000 won atau setara dengan 65.000. Itu dapat apa? Dapat Americano Ice di Tuosem Place seharga 4.500 won, sama ciki atau ya mungkin snack atau ice cream seharga 1.000 won. Tapi ice creamnya bukan baskin ya, karena 1.000. Terus makan malam, dinernya itu kita dinner ala anak kosan ya, 3.000 won atau setara dengan 39.000. Itu dapat apa? Dapat makeup. Jadi dalam satu hari itu sama dengan 24.100 won. Atau dalam rupiah itu sekitar 313.300 rupiah. Itu yang kita habisin dalam satu hari dengan estimasi ya kurang lebih kursnya 13 ya. Itu juga kita ambil average-nya, tapi kalau misalkan kalian mau irit juga bisa sih sebenarnya. Cuman ini aku hitungnya dalam kondisi kita lapar karena harus perjalanan ke kampus. Oke, boleh next. Oke, life in Korea. Ada like sama dislike nih. Yang kita suka dari life di Korea itu apa? Pertama pasti negara 4 musim ya. Kapan lagi kita negara nyobain yang namanya salju, summer ya. Kalau misalnya kalian stay di sana cuma one semester, ya sebenarnya aku mau meluruskan dulu sih gini. Satu semester di Korea itu bukan 6 bulan, tapi 3 bulan. 3 bulan. 2 bulannya itu adalah libur. Jadi di sekolah di Korea itu atau kuliah di Korea itu cuma ada di spring sama fall. Jadi selama summer sama winter itu kalian libur guys, kita liburan nih. Atau enggak ada yang namanya summer camp atau winter camp. Tapi kalau kalian nggak ikut summer camp atau winter camp itu kita libur bebas kalian mau ngapain aja gitu. Nah kita kuliah cuma di spring sama fall aja. Jadi kalau misalkan kalian cuma satu semester ya kalian cuma dapat satu musim aja gitu. Terus kedua, pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Itu udah luar biasa banget sih bikin kita nyaman karena fasilitas-fasilitas di sana juga luar biasa gitu. Ketiga, fashion keseharian. Iya, yang ini pasti sih karena di sana itu kita bebas berekspresi ya, mau kita ke kampus pakai apapun itu tuh nggak masalah gitu. Atau mau kita jalan-jalan pakai baju apa tuh nggak ada yang ngeliatin kita dari atas kaki, ya dari atas kepala sampai ujung kaki gitu nggak ada gitu. Dan nggak ada yang namanya catcalling yang neng gitu. Neng mau kemana itu nggak ada di sana itu dan kita ya bebas lebih bebas sih gitu. Terus transportasi umum di sana tuh nyaman banget, nggak kayak di sini yang kalau naik angkot pasti seruduk sama orang kan, mesti naik angkot bilang kiri di mana turunnya berhentinya di mana kan, itu terus ya banyak lah pokoknya transportasi umum ini lebih tertata. Terus ada fasilitas universitas dan fasilitas umum yang luar biasa. Fasilitas ya namanya juga sudah Korea ya, sudah tidak perlu diragukan. Kalian cari apapun di sana ada gitu. Fasilitas umum juga luar biasa karena kalian kalau misalnya mau olahraga itu nggak harus ke gym karena di depan dormitory gitu-gitu tuh di daerah di setiap satu lokasi itu pasti ada yang namanya tempat bermain anak yang di situ tuh dilengkapi sama alat-alat yang biasanya itu kalau di Indonesia adanya di gym gitu. Sementara di situ tuh ada di taman umum yang kalian bisa pakai siapapun mau pakai bebas gitu. Jadi memang ya mendukung lah gitu. Terus sukanya belajar dan explore Korea. Ya kalian bisa explore Korea kalau kalian punya enough money ya atau uang yang lebih ya kalian bisa dari Seoul sampai Busan kalian kelilingin juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Menyesuaikan budget kalian lah. Terus memperluas relasi karena dari program ini aku pribadi itu bisa kenal sama banyak banget orang yang sampai detik ini masih komunikasi, kita masih sharing, kita masih saling kasih tahu kalau ada ini ada beasiswa di sini, beasiswa di sana gitu. Dan terus ada kerjaan di sini, ada kerjaan di sana gitu. Dan relasinya itu bukan orang Indonesia aja gitu. Kita tuh ketemu sama banyak orang dari banyak banget negara, mahasiswa semua dan itu tuh ya seru aja gitu kan kalau kita mampir misalkan kita main ke Filipina kita udah punya teman gitu di Filipina atau kita main kemana kita udah punya teman seenggaknya kita bisa menghemat uang hotel ya daripada kita nginep di hotel kita bisa nginep di rumah mereka gitu terus Termasuk orang budaya tua asuh ya, Korea Neng ya? iya betul Miss gitu terus ya barangkali kalian punya berjodoh dengan orang sana atau orang internasional kalian temu di sana juga nothing impossible gitu Itu Kak Firda banget. terus ada budaya Korea dan K-pop. Ya, budaya Korea dan K-pop itu iya mudah digapai ya kalau di sana mah barang-barang K-pop murah, konser banyak gitu kan. Jadi ya saya sebagai anak K-pop memang betah di sana gitu. Terus dislike-nya apa sih? Nggak enaknya di sana itu apa?
Pertama itu jauh dari orang tua, ya pastilah jauh, kepisah waktu juga kan karena kita beda 2 jam ya, Korea itu lebih dulu. Kedua itu cuaca ekstrim. Kalian mungkin lihatnya enak, ih salju, salju tuh enak gitu. Padahal pada aslinya tuh ketika salju tuh ya kita jatuh sampai memar merah nggak hilang-hilang. Ya kita bersin, rambut kita beku gitu kan. Ya banyak kejadian yang ya gitulah, kalau panas pun panas banget dan pengap, terus tiba-tiba hujan yang nggak ada hentinya. Kalau di kita kan musim panas ya panas ya nggak ada hujan. Kalau di sana itu musim panasnya hujan gitu, ngerti nggak sih? Jadi selain musim panas nggak ada hujan gitu. Lalu biaya hidup yang tinggi yaitu seperti yang tadi diceritakan, 1 kali jajan itu lumayan ya mengerogoh koceknya gitu. Terus sulit mendapatkan makanan yang halal. Sebenarnya kalau kita orangnya, ya kita kan muslim ya, kalau kita misalnya orang yang harus benar-benar ada logo halal itu susah carinya. Sekalipun ada itu harganya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat di harga umumnya gitu. Jadi ya kita dengan bermodalkan menjauhi pork atau gogi ya ya udah bismillah lah ya bis. Karena mau gimana lagi ya begitu. Terus kendala bahasa ini kita rasain awal-awal banget sih karena memang kita yang lidik bahasa Korea dan mereka orang Korea yang nggak mau pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus benar-benar ngikutin mereka gitu. Ya udahlah. Awal-awal emang berat banget tapi awal itu seminggu pertama itu berat. Kesananya itu udah nggak berasa dan nggak mau pulang. Seminggu pertama pengen pulang, perut sakit, makan kimchi tiap hari, tapi udah kesananya, rasanya nggak mau pulang ke Indonesia. Terus sesuatu yang serba pali-pali. Di sini tuh janjian jam 10, baru OTW jam 10. Kalau di sana janjian jam 10 sampai lokasi setengah 10, guys. Jadi misalnya kita juga pernah nih ada kejadian kita bertiga, itu janjian sama profesor kita lunch jam 12 nih. Ya karena dormitory kita dekat ke tempat lunch, paling sekitar 10 menit jalan kaki. Akhirnya kita santai dong. Kita sampai lokasi jam 12. Ternyata profesor kita udah nunggu dari setengah 12. Dan kita sudah dianggap terlambat. Itu kita tuh sangat-sangat malu. Ya pokoknya kita benar-benar harus on time, tepat waktu dan lain-lain lah. Dari kelas juga tepat waktu, apalagi kalau mau tur-tur kayak tur kita janjian jam 7 pagi sebelum ya kalau usahain saat 7 udah nyampe lokasi janjiannya di mana gitu. Terus serba pali-pali, nggak ada nih ceritanya kalian leyeh-leyeh di sana tuh nggak bisa. Kalian harus serba cepet, benar-benar cepet kayak kalian jalan atau kalian baris di mana atau kalian ngerjain apapun itu harus cepat gitu. Terus sistem pendidikan yang tak kenal waktu. Aku mau cerita, kalau kemarin itu aku semester kedua yang full itu aku dapat kelas yang baru mulai jam 11.30 malam. 11.30 malam aku baru mulai kelas dan profesor aku itu orang Amerika kalau nggak salah kemarin. Ya, itu 11.30 malam kelas aku baru mulai dan selesai jam 1 lebih. Karena mereka tidak mengenal waktu tidur gitu. Dan kita karena kita student exchange ya, jadi tidak terlalu berat sebenarnya segitu itu kehitungnya tidak terlalu berat gitu. Kalau kita benar-benar jadi mahasiswa S1 atau S2 itu bisa ya tidur kita ya sejam 2 jam, apalagi kalau kita masuk jurusan engineering yang tiap atau industrial gitu yang tiap hari ngelab. Kadang beberapa teman aku atau orang yang aku kenal di Korea itu dia keluar dari lab itu cuma numpang cuci muka sama beli makan doang dalam 1 hari. Jadi dia keluar dari lab dia itu dia bawa ke handuk, cuci muka, makan, masuk lab lagi gitu. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak sama sekali nggak main, nggak apa gitu. Terus ke kafe pun, kalau kita di sini nongkrong ke kafe itu semuanya pegang handphone atau pamer ini, pamer itu gitu-gitu. Di sana itu apalagi area kampus itu kalian bakal nemu mahasiswa itu semua di kafe itu pegang buku atau laptop dan mereka fokus dengan pelajaran mereka masing-masing gitu. Dan oh ya aku lupa, yang aku suka dari Korea itu adalah safety, keamanan. Jadi di sana tuh benar-benar aman, di mana kalian naruh barang, kalian mau tinggalin 3 hari, 4 hari, 1 bulan, itu barangnya tuh gak akan ngegeser, pindah posisi nggak akan. Seberharga barang apapun itu. Karena pernah ada yang ngecas di depan dormitory kita, itu dari pagi ke malam, ke pagi lagi, ke besok lagi, itu HP-nya masih di situ, nggak ngegeser sama sekali tempatnya. Padahal itu di luar dari gedung dormitory. Dicolokan umum gitu aja. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang geser. Itu sih. Terus kalau ke restoran, kalau misalkan mau ke WC, handphone, tas, laptop, ditaruh di situ aja, kita tinggal 2 jam, 3 jam, kita balik lagi, masih di situ posisi. Itu sih. Boleh di next? Oke, next. Silahkan, Kania. Saya kembalikan kembali kepada Anda.
Jadi apa sih yang kita dampak effect after student exchange? Saya sendiri pertama saya mengikuti short term Turkish course dan ini pas lagi saya skripsi. Jadi benar-benar benar-benar challenge, really it's really challenging for me, like kepada prodi yang lain. Jadi saya nggak mau melewatkan kesempatan ini, gimana pun caranya saya harus mengikuti short term like this opportunity, like this benefit. Jadi saya melakukan skripsi atau sidang skripsi itu di Turki melalui webinar juga lewat Zoom dengan para dosen. Dan thank you for everything for Stiba Infada to let me get this big opportunity. Jadi saya tuh sebelumnya sudah mengikuti online course selama di Indonesia dan saya mendapatkan kesempatan tawaran dari lecturer saya sendiri kayak kamu mau nggak ikutan offline course di Istanbul gitu kan. Jadi saya apply secara mandiri untuk ambil short term Turkish course di Boğaziçi University selama 6 bulan. Karena pribadi saya sendiri nggak mau lama-lama gitu di Indonesia karena udah pengen bawaannya pengen keluar pengen keluar negeri aja gitu. Jadi karena efeknya benar-benar terasa pada diri saya sendiri karena saya udah nggak mau berlama-lama di Indonesia karena cuma like in my opinion just like wasting time, like I just want to explore more and more, like yeah, that's why like I choose this program. Saya mengambil short term 6 bulan dan selama saya sampai di Turki nggak cuma mengikuti kursus aja, jadi saya memperbanyak relasi dan teman dan menanyakan kayak ada informasi job nggak atau apa. Saya juga di sini sebagai assistant teacher sebelumnya di Istanbul seperti kayak kindergarten, nursery, teaching English for children, prepare activity for them, and then make a syllabus, like it's really different, like benar-benar berbeda sistem pendidikan Korea, Turki, dan Indonesia. Kayak Korea Selatan sendiri mempunyai banyak akademik untuk student-studentnya, dan di Turki sendiri pun sama, mereka anak sekolah berangkat jam 8 dan pulang itu jam 5 sore. Jadi selama full time, mereka banyak sekali aktivitas, tidak lebih ke textbook, lebih ke aktivitas. Seperti misalkan saya experience sebagai teacher, assistant teacher in nursery, for example, like one children's like really wants to become fire, like kita memanggil pemadam kebakaran dari government Turki sendiri. Jadi kita melakukan demonstration kepada anak-anak kecil di Turki. Jadi mereka lebih ke explore outdoor, depends on studying on the classroom. So like it's really great experience. It's for me also, like actually as a teacher is not my passion, but I don't know, like I just enjoy like around the children's, and then teaching, like it makes me like feel comfy or something. Dan Turki sendiri adalah negara Muslim. Kenapa saya memilih Turki dibanding negara Eropa lainnya? Masih culture masih similar like Indonesia, like they are so friendly. As I compare, kalau saya compare dengan negara Korea, mungkin tingkat keramahan atau rasisme Korea lebih tinggi ya. Jadi I feel not comfortable. Like for example, if you have a hijab in South Korea, like saya masih ingat saya ada di taman gitu kan, pas di Korea ada kayak ajuma, kayak ajusi gitu kan. Are you from Saudi Arabia? Like because I'm wear hijab. Like kamu dari Arab gitu kan. I said no, I'm not from Saudi Arabia. So like they are knowledge about Muslim or something, still racism. Like even meskipun kita duduk di bis, nggak ada yang mau duduk di samping kita, itu pasti kosong. Padahal tempat lain itu full,
mereka lebih milih berdiri dibanding duduk di samping kita. Tetapi makanya dari situ kayak I don't know, like it's my personality, like Firda really loves Koreans, like it's not the like big problems for her, like because she's already falling in love with Korean. But for my opinions, like no, I don't want to go to Korea, no, like so like aku lebih prefer Turki mungkin ya, karena satu negaranya dua kontinen, yaitu Asia sama Eropa, jadi kalian bisa merasakan dua culture itu. Satu Asia, sometimes you feel like you are in the Europe, but don't worry, like you will find a lot of halal food, like everything it's cheaper, lebih murah dari Korea Selatan. Mungkin sekarang Turkish lira lagi down ya karena inflasi. Jadi mungkin saya bilang nggak begitu mahal karena for example like if you really love to drink coffee or something, like di Turki lebih murah. Mungkin kayak Starbucks di Indonesia bisa sekitar 60.000, tapi di Turki sendiri kamu bisa dapetin harga 30.000 untuk satu gelas Starbucks. Karena di sini emang benar-benar murah banget di Turki, walaupun kesannya luar negeri cuman murah ya, karena negara Turki sekarang lagi mengalami inflasi sangat besar. Jadi it's not a big deals for about living expense, karena government di Turki sendiri sekarang lagi menaikkan gaji minimum. Jadi kita don't worry guys, like you can travel to Turkey or Istanbul for, don't worry about the money because it's same price as in Jakarta or Cirebon. Then next, saya sekarang menjadi English tutor di dua language schools, yaitu British Culture dan American VIP. Like I already make a discussions with Miss Intans before, like Miss, saya bingung nih Miss, pilih yang mana nih Miss. Satu ada yang mengasih saya untuk online test soal kayak untuk get certificate as a English teachers for abroad, like so actually bukan passion saya sebenarnya menjadi guru, tapi ya karena nggak ada pilihan lagi, dan I'm trying to get enjoy and then love for my jobs. But ya alhamdulillah kayak saya senang mengajar untuk semua kalangan, mahasiswa atau teenager. Saya juga ngajar yang lebih tua dari saya, ibaratnya 30 tahun. Saya ada kasus, dia itu benar-benar udah tua banget, umur 40, tapi dia dituntut untuk belajar bahasa Inggris, karena di Turki sendiri kemampuan bahasa Inggris mereka kurang. Mungkin sama seperti Indonesia atau Korea ya, karena benar-benar kurang banget. Jadi di situ saya bingung kayak bagaimana caranya mengajar orang yang lebih tua gitu kan. Jadi benar-benar I have no idea. Tapi saya berusaha bagaimanapun caranya. It's like a challenge for me. So like I everything. So like just be brave. Like don't be afraid. Like sometimes you didn't feel any confidence or something, but I passed it all the things, like all the way. So like yeah, now I'm still as an English tutor, but saya juga sekarang lagi mengikuti pelatihan online TESOL to get a certificate. Jadi ya itu aja. Belibet sekali ngomongnya. Well, it's my turn. Balik lagi sama aku, Miss Intan. Okay, so, aduh. Oke, dalam screen itu kan ada banyak hal yang aku cantumin ya. Itu semua itu adalah aktivitas yang lagi aku lakuin sekarang, semuanya di waktu yang bersamaan, di hari yang bersamaan. Oke, jadi
kita bahas masalah dampak dari student exchange sendiri ya. Buat aku pribadi, dampak dari student exchange ini memang banyak, benar-benar banyak banget. Ya, semua itu mengarah ke positif, nggak ada negatifnya sama sekali kalau buat aku pribadi. Karena aku memang suka traveling dan aku memang suka ya jalan-jalan kemana-mana dari dulu, dan apalagi Korea kan ya. Terus, kenapa aku pilih Korea, karena dari kita bertiga yang udah pernah berangkat ke Korea, cuman aku doang yang milih balik ke Korea, sementara Kania pilih ke Turki dan Nabila pilih ke Jerman. Buat aku pribadi, selama aku 1 tahun di Korea itu, I never have some racist. Aku nggak pernah ngerasain yang namanya dirasisin sama orang Korea, pertama. Kedua itu, teman-teman aku di Korea itu banyak sekali, dan relasi-relasi yang aku temuin, karena kemarin juga aku kerja part-time sebagai marketing, jadi aku punya banyak banget relasi dari orang-orang penting di sana, dari pihak-pihak kedutaan, dari pihak-pihak bank, kayak BNI Seoul, terus KBRI Seoul, dan lain-lain. Aku udah punya banyak jaring orang, relasinya aku udah cukup banyak di sana, dan mereka itu masih keep in konteks sama aku sampai sekarang. Baik itu mahasiswa-mahasiswa SNU, Korea University, Yonsei University, dan lain-lain, itu mereka masih kayak ya welcome aku, dan mereka waiting come back there gitu. Aku waiting buat balik ke sana gitu. Nah, oke. Jadi aku mau jelasin, teman-teman, aku sekarang itu kerja sebagai front office supervisor di Desa Alaman Desa Sotila, sekaligus sebagai guest relation officer di Desa Alaman Desa Sotila. Selain itu aku juga kerja sebagai business and development leader specialization in legalization document di salah satu platform Korea, namanya itu Hellocation. Hellocation ini itu yang ngediriin teman aku, yaitu anak Seoul University, master, sama anak Korea University lagi master degree. Nah, kita itu bertiga ini, sebenarnya ada berlima, satu timnya itu kita bikin startup platform Korea gitu, namanya Hellocation, dan kemarin itu alhamdulillah kita menang juara 2, dan akhirnya kita dapat kantor di Gangnam. Kita dapat sebuah gedung lantai gitu di Gangnam karena kita startupnya menang kemarin. Itulah salah satu juga hal yang bikin kenapa aku harus balik ke Korea lagi, karena aku harus ngurusin kantor di sana juga gitu. Lalu selain kerja aku juga volunteer. Aku volunteer sebagai mentor bahasa Inggris, mentor English Conversation level 3 di Sekolah Rindo. Sekolah Rindo itu sekolah bahasa gratis untuk seluruh warga Indonesia. Itu dia online. Dan dia itu nggak cuma ngajar, cuma ada bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Turki, dan lain-lain. Dan kebetulan di Sekolah Rindo ini aku jadi mentor English Conversation level 3 di sana. Dan itu benar-benar free buat semua yang mau daftar. Dan total student kita itu ada 2.000 kalau nggak salah. 2.000 student. Nah, selain itu aku juga jadi volunteer sebagai sosial media supporter and content creator di Korean Embassy atau Kedutaan Besar Korea di Republik Indonesia, dan kebetulan kemarin baru beberapa minggu yang lalu aku juga dapat sebuah apresiasi dari kedutaan kalau aku tuh dapat juara 3 terbaik sebagai sosial media supporter and content creator dari Kedutaan Korea Selatan. Terus yang ketiga, kalian mungkin yang suka Korea tahu website yang namanya www.koreanet.com. www.koreanet. Korea.net. Itu adalah sebuah news Korean gitu, dan aku juga volunteering di sana sebagai honorary reporter dan Korean article writer di Koreanet. Koreanet ini juga sama, yang ngurus itu tetap Korean Ministry. Jadi Menteri Kebudayaan di Korea yang ngurusnya. Nah, aku juga udah sertifikasi juga sama mereka kebetulan. Tapi selain dari volunteering sama kerja, aku juga ada ambil kelas akademik buat memperbaiki diri aku, buat aku belajar lebih. Pertama itu aku sekarang itu join di EA atau Alessandro English Academy. Aku itu ambil kelas IELTS persiapan karena aku butuh IELTS untuk lanjut S2 studi aku. Lalu aku juga ambil beberapa kelas di kayak beasiswa global dan skuter untuk preparation scholarship. Karena tahun kemarin itu kan sebenarnya kenapa aku masih di Indonesia, jadi tahun kemarin itu aku sempat apply yang namanya GKS atau Global Korean Scholarship, yang mana untuk master degree atau S2 itu kalian akan dikasih sama government Korea atau pemerintah Korea beasiswa sebanyak satu orang itu 1 miliar. Dan kalian tuh nggak perlu bayar apapun, kalian nggak perlu bayar penerbangan, visa, tempat biaya kampus, buku, dan lain itu semua udah di-cover sama pemerintah Korea. Pokoknya total itu 1 miliar
lah ya. Dan kalian tuh bisa pilih universitasnya, kalian mau masuk ke Seoul University, Korea University, dan lain-lain. Nah, kemarin tahun lalu itu aku sempat apply di bulan Maret kalau nggak salah. Di bulan Maret itu aku sempat apply, bukan tahun lalu, berarti tahun ini, sorry guys. Tahun ini, Maret 2022, apply ke Hanyang University, kalau kalian tahu dia di Seoul. Dan aku itu lolos di seleksi 1. Sampai akhirnya aku masuk ke tahap interview, dan di tahap interview itu aku gagal. Itulah kenapa aku butuh kelas persiapan dan lain-lain untuk aku lanjut studi di tahun ini. Sorry, tahun 2023. Jadi aku punya rencana untuk balik ke Korea lagi tahun 2023 untuk masuk ke Korean University. Gitu sih. Itu dan untuk kalian ya mau studi lanjut juga nggak ada yang nggak mungkin. Dan ya satu lagi benar kata Misintan, aku dari kelas karyawan guys. Jadi dulu itu aku dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu aku kerja di hotel sebagai front office staff. Jam 5 itu mulai kelas sampai malam, pulang ke rumah itu aku belajar dan lain-lain, besok pagi aku harus kerja lagi. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kok, ya sekarang aku bisa. Gitu sih, Miss. Udah cukup deh kayaknya dari aku, nanti aja sisi pertanyaan kalau kalian ada yang mau tanya tentang Korea. Mungkin aku samakannya sama Nabila beda karena kan ya sama Nabila itu kan pakai kerudung ya. Jadi kemarin itu mereka memang lebih sering ngerasain rasis daripada aku. Kalau aku alhamdulillah 1 kali pun nggak pernah sih soalnya. Gitu. Seperti itu Miss Intan. Boleh masuk ke Nabila, silahkan Nabila. Nabila. Kania Nabila mati ya kan? Sepertinya koneksi. Nabila. I think the connection is bad. Yeah, I confound her in this Zoom, so we can next sessions maybe. Going to the next sessions, yeah. Kalau enggak ini aja Miss, aku bantu explain Yes. sedikit ya tentang Nabila. Yeah. Tahu Kania bisa bantu, mungkin lebih tahu Kania. Saya mewakili Kak Nabila ya. Kak Nabila sendiri di sini nggak ada. Apa connection? Kayaknya koneksinya jelas ya. Kayaknya connection soalnya di partisipannya Miss Intan cari nggak ada. Oh, Kak Nabila sekarang diikuti sebuah course untuk mengambil suatu program volunteer di Jerman. Dan alhamdulillah dia sudah lulus tahap GOTE A1. Kalau tidak salah, ya alhamdulillah dia udah lulus MIP. Jadi kemungkinan Kak Nabila sendiri akan terbang next year ke Jerman. Jadi teman-teman kalau yang ingin minat belajar bahasa asing, why not? You can choose German or Korean, and then seperti Kak Nabila sendiri, dia mandiri juga sepertinya, plan to volunteer. Yeah, I'm not about that, but yang saya tahu Kak Nabila udah mengikuti ujian GOTE dan lulus, dan insya Allah akan berangkat ke Jerman. Ya. Itu aja sih, Miss. Ya. Jadi kita bertiga tahun depan sudah menghilang dari Indonesia. Masih di luar, Miss, kita, Miss. Iya. Sampai dapat jodoh juga di sana kayaknya. Aduh. Neng Firda belum putus kan? Nggak ada yang datang. Neng belum putus kan? Aduh, bagaimana ya? Ini Kania yang masih finding someone. Okay, next. Next saya itu Q&A deh, kalau nggak salah. Oh, Q&A. Oke. Iya, jangan pokoknya kita ngomongnya biar nanti mereka yang penasaran aja. Iya. Ada nggak ya kira-kira yang bertanya, gimana sih kakak-kakak bisa survive? Gimana sih? Keterpurukan hidup. Harus bisa keterpurukan hidup.
keterpurukan hidup dengan uang saku yang terbatas. Memperbaiki ini keturunan, barangkali jodohnya. Ini silakan. Ya. Oke, baik. Ketiga pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Ada yang raise hand satu? Siapa ini? Yang raise hand. Nurma. Oke, baik. Norma, dipersilahkan pertanyaannya. Oke, Nurma, please. Okay, let me introduce myself. My name is Okay. Anwar Shiv from English Literature Class B, Semester 3. And I'm asking about what language is the module used, and if it uses Korean, how did you learn Korean, and will there be... Nurma, we can hear clearly about your sounds. Maybe you can repeat again. Okay, now is There is what is this? From external sound. All right. Is my voice clear now? Yes. It's more clear. Okay. Before I ask you a question, I'd like to introduce myself. My name is Nurma Aishi from English Literature 3B. And I want to ask about language. Nurma, your voice is lost. What if I type it? Yes, this is. Yes, it's clear. Okay, first, what language is the module used? And if it uses Korean, how did you learn Korean? And will there be a debriefing before we leave? And can you share with us how did you learn about Korean? And what is the lecture? Oh, my question. Thank you. Sorry, but I cannot get your question. Can you write it down on the comments below? Yeah. I'm really sorry So I because can you're search. or something. Or maybe other people will ask him. Untuk selanjutnya, audiens yang ingin bertanya bisa langsung menulis di chat box. Terima kasih. Where's the questions? Where's the question? Ya mau tanya kalau saya itu pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Enggak type juga nggak masalah sih. Bebas Barangkali guys, di sini bebas. ya ada yang mau kata hanbat juga mungkin nanti kita bantu kontak English.
Karena Miss Lee nanya, masa Timbang ada yang berangkat lagi nih? Ya, Neng, Tiba tuh Miss Intan lost contact sama Miss Lee. I already sending email to her, but they haven't replied my email. well, I will try to contact with Miss Lee because Yes, I have a contact. because there is the students asking me about the students exchange, but I can't answer because I haven't got the informations from Miss Lee. Oke, Miss. Tiba itu emang kesayangannya Miss Lee. Ini kemarin tuh ada yang mau coba ke net, siapa ya namanya ya? Miss Intan lupa. Ini ada nggak yang di dalam webinar ini? Ada Mutiara, satunya siapa ya? Saya BMP Karisma Nur Hakim dari kelas 1B. Kak, izin bertanya, Kakak menyiapkan itu semua berapa lama dan bagaimana membuat esai dan studi plan? Kania. Oke. First module here. Screen out difference proposals. Got it. Kania sinyal hilang apa? Kan? What? Okay. The questions are direct to answer or how? Or waiting for 3 questions? Just my personal things, like I already learned Korean before I joined with students exchange program in Hambat National University, but so it's not too difficult for me because I already know how to read and how to write Hangul. So but don't worry for the lecture in, because we are studying as English department and literature. So we will learn and study, of course, with our major. So our lectures is gonna from Australia and United Kingdom and United States. Like it depends on your syllabus class or when you entering the programs. I mean, you have to controlling your syllabus, like controlling your class, choosing your professors, choosing your programs. Like we can call SKS, probably, yes. Like for example, like we 3, but we have a different lecture. For example, I got a lecture from United Kingdom and Australia, but they both get a lecture from United States. So like it's kind of different. How can I say, like how different subject and also different lectures. Like Firda said, Firda has a lectures on the almost like midnight time until 1 a.m. But by myself, like it's really flexible as lectures. And how many hours did you spend at campus? Because of the coronavirus situations, we didn't spend a lot of time in the campus. So we just spent a lot of time in our dormitories. But on the campus, we just spent 2 or 3 hours for Korean language class is when it's offline. So we didn't have much time for spending a lot of time in the campus because we joined it when the coronavirus. So we are really unlucky situations. But now, probably if you're guys joining these programs, you would like to spending a lot of time together and explore more about the Hambat University. Like, yeah, it's more fun, like, I guess. So about the textbook or module, like we just using Korean system modules, like for English department and literatures itself, we using national geographics books and also what else?
English Times or something. I'm not sure, but we buy it in the libraries in the libraries in Hamburg. So everything in English. So don't worry. But even in Korean class, you have to speak Korean for sure. It's not allowed to speak English. Yeah. But no worries about the Korean language. Is not really necessary because you just learn the cultures and the language. So it's not really important. The important thing is English because you're gonna take English major for sure, and all your friends can speak English. Like even with Korean friends, they will speak English with you because we are in the English major. So don't worry. Okay, thank you so much. Second questions by Bimpi is already answered. Iya, Sir. Itu cukup. Belum dijawab ya ini Kania and Firda. Kakak menyiapkan itu semua berapa lama? Iya. Dan bagaimana membuat esai dan studi plan? Oke, karena kita bahas masalah persiapan ya. Karena kemarin itu kita adalah angkatan pertama kali yang tembus sampai ke Hanbat, dan itu tuh benar-benar kayak kita itu dikejar-kejar kayak sistem pali-pali. Jadi kita benar-benar sistem fast yang dimana kita bikin deadline kita itu benar kejar-kejaran, dimana kita hari ini dikabarin kamu lulus, besok kita harus bikin esai gitu. Jadi kayak ya kita run secepat mungkin gitu. Kalau misalkan persiapannya berapa lama ya nggak lama, sebulan itu semua selesai, nggak sampai sebulan, dua ya. Kalau persiapan dokumen itu kita 2 minggu itu sudah selesai semua gitu. Dan ya lumayan sih, maksudnya karena kita harus medical check up, kita harus ke Bandung, kita harus ke kemana, ke Jakarta bikin visa dan lain-lain, itu kayak berat gitu loh. Kalau persiapannya benar-benar harus prepare banget gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, aku saranin, karena sekarang kan karena COVID-19 udah selesai, dan sekarang kan kalian udah punya waktu preparation yang banyak, tolong dipersiapkan sebaik mungkin, karena kita ke sana tuh bukan bawa nama kita aja, kita bawa nama juga loh, kita bawa nama Indonesia gitu. Masa esai kita gitu-gitu aja gitu, atau masa kita ke sana cuman kayak buat main aja, mubazir gitu, atau kamu ngapain ngeluarin uang banyak kalau kamu nggak maksimalin semua itu gitu. Kalau cuman buat gaya doang mah nggak usah, liburan aja, nggak usah student exchange. Gitu. Kan tujuan student exchange mau belajar gitu kan. Ya meskipun liburan dan ketemu artis Korea adalah embel-embel, cuma kan niat kita harus belajar gitu. Jadi kalau misalnya bahas masalah student essay sama personal statement, kalau untuk student exchange itu tidak terlalu ribet kalau kata aku, dan itu kayak basic aja sih, basic essay kayak perkenalkan diri kamu tuh minatnya kemana dan lain-lain, terus pencapaian apa yang udah kamu capai, terus barangkali kamu udah pernah menerbitkan buku dan lain-lain dimasukin aja gitu. Beda sama persiapan BKS ya, kayak kemarin aku BKS itu bener-bener esainya itu aku bikin esai itu 6 bulan, dan itu tetap sih gitu sama yang lain gitu. Jadi esai dan personal statement itu ditujukan kalau untuk student exchange memang terlalu berat kok, masih kayak basic-basic aja gitu. Jadi persiapannya kalau mau ya persiapin dari sekarang. Terus terkait yang tadi ya yang Kania bahas masalah bahasa, sebenarnya aku mau koreksi sedikit. Kalau misalkan kalian masuk kelas bahasa Korea itu sebisa mungkin kalian berbicaralah pakai bahasa Korea. Mereka itu orang-orang yang cinta dengan negaranya, bukan orang-orang kayak kita yang dikit-dikit ngomong Inggris, dikit-dikit ngomong Inggris. Kalau mereka itu Korea, kamu datang ke situ, ya kamu harus belajar bahasa situ gitu. Meskipun major kita Inggris, kita harus benar-benar menghormati mereka karena kita datang ke negara mereka gitu. Ya seenggaknya meskipun kalian nggak bisa bahasa Korea, nggak apa-apa, yang penting ikutin pelajarannya aja. Sebenarnya bahasa Korea tidak sesulit apa yang kalian bayangkan, asalkan kalian belum ketemu sama grammar topik level 3 atau level 4. Kalau level 1-2 masih basic banget kalau kata aku. Gitu. Itu sih untuk jawaban yang tadi sih siapa? Yang pertama itu Bimpi Karisma. Ya, Bimpi Karisma. Ya. Mungkin kita ke Rahayu dulu yang raise hand ya. Oh, jadi messenger nih, jadi moderator. Ya, oke, please Rahayu. Okay, thank you. Is my voice clear? Yes, it's clear. Yes. Okay, thank you for the opportunity. So I'm Rahayu Bubina Putri from English Literature on the 3rd semester.
semester. And I want to ask that, as you guys said before, that we have to just be confident. But how to build that self-confidence in your way? Because I just overthink a lot of things, such as how can I survive there? How can I study there? How can I make friends? Yeah, something like that. So how to build that self-confidence in your way? Thank you so much. Thank you. Simple sih sebenarnya. Yeah, but it's great questions, and it's built by all of students here, I think. How build the confidence? It's very important. Sebenarnya aku yakin sih, aku kan sama Nabila ini adalah anak yang modal nekat ya. Sebenarnya kita nggak punya fisik apa-apa, terus ya udah pengen nyoba aja gitu. Ketika sampai sana, ternyata pada kenyataannya biaya hidup yang mahal, sistem pendidikan yang luar biasa, dan bahasa yang dari orang-orang yang baru ditemuin, sampai banyak kejadian-kejadian lucu dari kita nyampe Incheon, bikin malu, dan lain-lain lah. Perkala koper kita ngegelundung di Incheon, dan muka kita ditaruh di mana, gitu kan. Cuma ini flow baratnya udah ada di ujung. Dia jebur aja mau gimana gitu sih kalau aku pribadi ya. Ya udah kita jebur aja. Itu buktinya kita bisa survive. Dan nggak ada yang nggak mungkin sih, Miss. Aku percaya kalau nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita udah ngambil keputusan. Ya nanti juga pasti ada jalan gitu sih kalau aku. Gak tau kalau Kania. Untuk confidence way, the personal aja ya. Karena saya sendiri juga orangnya nggak begitu terlalu confident sebelum terbang ke Korea. No. Sebelumnya kita pernah studi banding ke Thailand juga kan ya, Miss ya? Oh iya. Oh iya, kita studi banding 2011. Yeah. That's first, like it makes me open-minded, like that makes me feel how to gain my confidence. Pertama, mungkin agak sulit lah ya untuk make a friends with another nationalities. We need to like feel brave, like feel really confident, because like our cultures are really different. For foreigners, people like they can make friends easily, but with as we Indonesians people, sometimes we get, oh no, I don't want to make a friends with them. Probably they're not gonna like me, or because of my accent is so bad and I don't speak English very well. Like, no guys, like it's okay, like come on, just make a friends with them. They're not gonna judge you about your accent. Probably your Cirebon accent is so strong, or your Indonesian accent when during your speak English, like they doesn't care about that. Like we have a friends from Birmingham, like from United Kingdom. Their accents is so really thick, like I cannot really understood. Like they sound, do you guys know Peppa Pig? They sounds like Peppa Pig, like hey Kanye, like can you pass me the water, like really their accents really strong. Sometimes I feel like, oh my god, serve like talking with them. Like actually, like I have a startup with them, like the first times, like how can I manage this with their accents, like where their language, so like I just brave. Sometimes if I don't understand, just ask, hey, what did you say, like don't worry about your confidence, like it's gonna be gained by itself. Like if you really like it's not necessary, like leave it, like don't worry about that surroundings around you, like just thinking about yourself. Like if you want to become like successful person, like why not just keep going, like trying to make a better. If you feel, oh my accent is so bad, and then you can just learn a correct accent, like is. So don't worry about your confidence, because three of us, like we really shy at the moment first, like this culture shocks really. Like in the first time the weather is really extremely cold, our hands, and we didn't going out for a couple of days, right Firda? Because we just stay at the dormitory, like yeah. Oh my god, it's extremely cold, like because we are in hot weather,
Cirebon's weather is like 34 degrees, and then when we arrive in Korea, like it's It's -3 -5. and -4. -5. Oh my god! Like our hands, we cannot even talk. Like really frozen, and then culture shocks at the moment. The facilities is really modern, and then the technology is really good. Sometimes first time we are gaptek. Like what? How can we use this? For example, like printer, we have it in our university. There is a printing. We usually want to printing to photocopy shop or something in the Stiba, in the back masjid, but in Hanbat, we can use the printing out in front of our dormitory. Like it's just a screen. Like, Frida, how can we use this? No, I don't know. I don't know either. Like, we really don't know. Like, the all facilities are so amazing. So it's that culture shock. So we are really gaptek because we're from a small city and we never have experienced that 1%. Like, so we ask another students, Koreans, like probably like we a little bit, oh my God, probably like they're gonna say, you're so odd. How can you cannot use this printing? Like, it's okay. Like, we just brave to ask them. Like, yeah, why not? Just ask. Like, be confident. Yeah, don't worry. Like people say, gaptek lo atau Nora atau gimana ya? Itu wajar Nggak dong. ada yang bilang juga ya, Neng ya? Nggak akan ada yang Miss, bilang nggak- juga ya? Iya, jadi santai aja, dibawa santai ya, like confident. Yeah, just Itu the key is just going on, ya. just kick out the door. Like, And you know, Miss, don't worry Yeah. about actually the we have accent or something. no, Miss. Actually, we have some store in front of the dormitory. That in What? 1 year we tried. We always try to entering that, but we can't until we going home Yes, that's because we can't correct. understand how to open the door. That's really silly. Really. But it's okay. Yeah, but it's okay. That's Nobody why knows we about buy that. store. Yeah. And Okay. like serving food and everything, like of course you're gonna get culture shocks, but after a couple days or a couple weeks, you're gonna find like there's nothing big differences about food between Indonesia and South Korea, because we have similar food. Like for example, the chicken soy bean we also have in Indonesia, so don't worry about the food. Like it's delicious. Korean foods are delicious, so you're gonna like it. You're gonna love it. Yeah. Yes. Yeah. Yes. We need to Mahayu, there is prepare still any money. questions? Okay, how Mahayu? So it's as simple as like we believe in ourselves, right? We have Yes. to believe in ourselves. Okay, thank you so much, Miss. Okay. And then next Gita ya. Ini Miss Ita ambil alih aja kali ya. Oke. Izin bertanya, saya Gita Amanda dari kelas 1A. Bagaimana cara atau tips-tips dari kakak agar sesuai kualifikasi dengan beasiswa atau kampus yang akan dituju? Dan bagaimana kalau kita sama sekali nggak punya sertifikat lomba yang selaras dengan jurusan? Simple Kita way sendiri juga nggak ada sertifikat ya. Iya. Kita Kalau jadi nggak ada kalau sertifikat. student exchange nggak ada. Kalau student exchange itu nggak terlalu ketat kayak beasiswa S1, S2 gitu. Kalau student exchange itu ya yang penting kalian Tenang. satu mempunyai keinginan, kedua punya sertifikat Ada TOEFL, ketiga kemampuan. iya ada kemauan, ketiga itu ya nilai kalian jangan sampai 5-6 lah ya, tolong diperbaiki ya. Intinya mah nilai atuh tolong coba mohon maaf dihubungi dosennya kalau misalnya masih C, jangan sampai akhir-akhir kayak terus ya semuanya. Terus apalagi ya kan ya, asal ya pasti yang pertama mah kaliannya mau dulu sih, mau Iya. terus Mau ada direstui biaya orang ya? tua. Nah, Biaya sih, keuangan Miss. silahkan Biaya, Miss. dirundingin sama orang tua ya, karena yang paling berat itu adalah biaya ya Robun. Oke. Nggak ada yang tanya biaya soalnya Miss, jadi kita nggak kasih tahu, biarin mereka penasaran. Biarin aja gitu ya. Hmm. Tenang, kalau sertifikat itu bisa dibantu sama Miss Intan. Kalau ada Miss Intan semuanya beres ya. Udah nggak usah khawatir Jadi- masalah sertifikat mah. Jadi manfaatkan mumpung prodinya ini Miss Intan ya.
Iya Oke. betul. Kemudian ada Lulu nih, ada Lulu. I'm Lulu Lailatul from 1A English Literatures. I wanna ask to Kak Firda, when you arrive in Korea, is that you feel the culture shock? I mean about the Korean culture and how you can adaptations with that. Probably we already answered that questions before, Miss. We Yes. already included Ya, the sebenarnya sudah dijawab ya tadi ya. Iya, culture Ya, shocknya itu aja sih, modern, terlalu modern bagi kami yang kamseupai. Itu aja sih. Karena teknologi di sana lebih maju kan ya dari Indonesia. Jadi Yeah, of wajar lah ya, course. norak gaptek gimana. Yes, Nggak of apa-apa lah, Iya, course. tapi nggak usah But kan. that is a great experience, right? yes, That's ini right. saking kita norak nggak tahu mau baca bis dan subway, jadi kita jalan kaki 1,5 jam menuju ke pasar. Oke, lanjut dari Bimo. Saya Erlangga Bimo, mahasiswa sastra Inggris semester 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kakak-kakak survive dengan uang saku yang terbatas? Kemudian bagaimana strategi kakak mengatur waktu mengingat jadwal kakak terlihat padat sekali? Thank you. Uang saku tuh, Fir. Masalah ini tiap kali Firda video call sama Miss Rose, aku inget banget ke waktu prodinya masih Miss Rose itu ya selalu dibicarakan. Gimana? Ini kayaknya menarik nih pertanyaan Bimo. Kalau dari kalian nggak usah khawatir masalah waktu Bimo kalau dengarkan baik-baik. Kalau masalah waktu kalian nggak usah khawatir guys. Kalau waktunya spare-nya tuh nggak sepadat S1, S2. Student S3 itu banyak waktu senggang ya, makanya aku bisa jalan-jalan ke sana ke sini, bisa main sama teman-teman, bisa pacaran dan ini itu. Nggak usah khawatir guys. Pacarnya Kak Firda ini orang Korea loh. Nggak usah khawatir guys. Nah kalau misalnya masalah uang, aduh uang. Dengan uang yang limit ya, karena ini tuh sangat-sangat terima kasih kepada Allah ya, karena kita itu dapat dormitory gratis. Jadi kita tuh dapat makan gratis nih, dikasih sama Harbat 3 kali sehari dengan waktu yang ditentukan dari jam 6 sampai jam 7 itu sarapan pagi, makan siang itu jam 12 sampai jam 1, lalu makan malam itu jam 6 lagi sampai jam 7. Nah kita itu dikasih 3, tapi kalau selama masa liburan itu kita nggak dikasih. Ya jadi kita makan ya apa adanya aja gitu. Kalau kita ya tadi sesuai rincian uang yang tadi kita dapatkan ya. Sementara kita bertiga ini selama di Korea 1 tahun itu kita sama sekali tidak ditransfer uang oleh orang tua. Oh, really? Yes, we didn't get money from our parents. They didn't send us money because of the COVID-19. Okay, so how you survive? Ini Bimo kayaknya penasaran banget soalnya. Teman-teman yang lain juga sebenarnya penasaran, cuma malu-malu aja nanyanya. Oke, jadi ya kalau aku pribadi karena aku memang punya kakak di sana ya, jadi ada privilege yang membantu finansial saya sedikit demi sedikit. Lalu ada orang lain lagi yang membantu finansial saya, jadi saya tidak terlalu tertekan terkait finansial kemarin. Tapi aku pribadi itu kemarin waktu sebenarnya ini kalian nggak boleh lakuin kalau kalian di sana cuma 1 semester ya. Dan ini tuh harus melalui proses yang legal atau resmi karena kalian harus ke imigrasi untuk laporan, izin ke kampus dan lain-lain. Jadi aku itu kerja part-time sebagai seorang marketing. Aku itu marketing salah satu telekomunikasi Korea gitu, namanya Vision Call, itu di Incheon. Kan jadi gini, kita itu kampusnya di Daejeon nih, jauh banget dari Incheon ya. Terus pas liburan musim panas, aku pindah ke Seoul. Aku tinggal di Seoul selama 2 bulan, dan aku kerja part-time itu di Incheon. Dari Seoul ke Incheon itu 1 kali jalan itu 1,5 jam. Jadi aku di Seoul tinggal sendiri, dan aku kerja part-time di Incheon tiap hari bolak-balik demi mencari butiran won gitu sih sebenarnya untuk menyambung hidup. Dan kalau aku juga harus bayar uang kontrakan sendiri, waktu di Seoul itu bayar kontrakan berapa ya, 5-6 juta per bulan. Kayak gitu sih, karena aku tinggal di Seoul ya lumayan mahal ya salah satunya. Jadi kalau misalkan karena kalian dapat makan dari Hanbat, kalau kalian cuma semester karena kan setahu aku kebijakannya memang 1 semester. Karena kemarin kita kenapa bisa 2 semester atau 1 tahun? Karena kemarin 1 COVID, jadi kita kan kalau bisa memaksimalkan 1 semester tersebut, akhirnya kita ditawari untuk extend. Nah kalau kalian itu pasti cuma 1 semester sih kayaknya. Nah 1 semester itu karena dapat dari Hanbat kayaknya biayanya nggak terlalu banyak kok. Yang penting kaliannya hemat. Jangan ini mah.
segala lucu dibeli karena di sana itu bendanya tuh lucu-lucu, skincare-nya murah-murah ya. Terus ya sebangsa Villa, Nike dan lain-lain itu sangat murah di kantong gitu kalau kalian punya gaji won. Dan kemarin itu aku dapat Kemarin gaji won dapat just tip dapat dibayar berapa nih? sebagai ya dapat balik modal lah, dapat ikan pulang, dapat jajan, dapat jas gitu lah. Ya karena aku kerja part time juga gajinya lumayan waktu 2 bulan tuh bisa kebeli nah ini itulah pokoknya mah dibandingkan dengan gaji Korea itu cuma part time aja ya. Tapi ingat kalian itu part time itu sebenarnya student exchange itu nggak boleh. Jadi kalian itu harus izin dulu sama kampus. Kalau kampus bolehin baru kalian bisa kerja part time. Tapi kalau kampus nggak kasih izin nggak boleh. Kemarin juga kita ngurus imigrasi itu kok pakai. Jadi ada surat sah resminya kalau kita itu boleh kerja part time dengan jangka waktu tertentu gitu. Selama liburan sih sebenarnya bebas sih gitu. Cuman kalian nggak boleh seenaknya karena nanti kalian bisa dideportasi atau dipenjara gitu. Kalau misalnya bicara keuangan ya itu kalau di Indonesia mah kita cuma modal berapa kali 10 sampai 20 dan ya kalian bayangin sekali makan sehari 300.000 dengan modal uang kita bisa apa? Jadi akhirnya kita cerita sama Miss terus ya, Miss kadang kita makan roti pasi Miss, kita makan sama kimchi tiap hari Miss, ya udah mau gimana lagi gitu sih. Ya gimana kita nggak makan kimchi tiap hari ya? Dan sekali belanja tuh kan ya 1 juta lebih beli baju. Gitu dan kalian tuh akan benar-benar kayak ya pokoknya mengalami benar-benar luar biasa sih. Kalau masalah waktu kalian nggak usah khawatir, pokoknya kita punya waktu luang yang banyak, aku juga punya banyak waktu luang, cukup lah maksudnya buat nikmatin Korea. Aku udah keliling kemana-mana kok, kita nggak cuma stay di Daejeon aja itu sih. Kalau Kania gimana? Kania juga part time juga? Kania juga part time Miss di supermarket foreign, di supermarket apa sih aku lupa, Asia di global Asia market gitu Miss. Jadi of course without part time we cannot survive Miss. Kalau Kania sendiri part time di global market, di Asia market yang punya orang Pakistan. Jadi Kania cuma part time sekitar 6 jam karena masih kalau student di Korea nggak boleh part time full time, jadi kita bakalan kena pajak dari Korean government-nya sendiri. Jadi cuma like 1 month I work as a part time. Kalau untuk part time di convenience store Korea itu agak sulit ya karena kita saingannya Korean student karena banyak sekali anak-anak student kayak dari high school, universitas, mereka udah memulai part time sejak mereka ada di bangku sekolah, jadi agak sulit untuk menjadi pelayan kasir di convenience store seperti G25 atau apa sih namanya CU. Jadi Kania lebih milih part time di Asia market. Jadi yang beli kebanyakan orang-orang dari Asia, dari Indonesia, dari Uzbekistan, dari Rusia. Jadi masih bisa pakai bahasa Inggris, nggak full Korea. Kalau kalian apply di ibaratnya Alfamart-nya Korea, kalian harus bisa bahasa Korea dan itu pun kerjanya agak sulit karena orang Korea sendiri mereka hard working dan kalian kalau benar-benar dikasih shift midnight ya harus kerja di midnight, makanya Kania cuma apply di Asian market aja Miss. Tetap kok ambil part time. Ini ada tambahan dari Gita, bagaimana dengan biayanya untuk proses student exchange? Akhirnya ada juga yang nanya biaya. Ya iya tuh. Oke. Berbiaya kan. Ya, tiap orang biayanya beda soalnya nih. Kita ngeluarin biaya tuh ya lumayan ngerosot uang orang tua ya guys. Karena kita sendiri saya mau pribadi. Ke tiket pesawat, enggak deh. Dari awal kita medical check up ke Bandung kan itu perlu biaya. Kita bertiga ke Bandung harus mempersiapkan hotel, transportasi, belum uang medical check up. Uang ke Jakarta untuk Nabila sama Firda, mereka dari Cirebon ke Jakarta untuk visa Korea. Dan waktu itu ada kesalahan ya dari pihak Hanbat sendiri. Jadi tahun apanya sih? Kartu pajak. Ya, itu salah tahun, jadi tidak semulus itu.
untuk mempersiapkan dokumen, banyak sekali drama untuk kita bertiga, tapi kita melalui itu semua alhamdulillah ya agak lumayan sih ya, kayak tiket pesawat, visa, asuransi, apalagi Kak, uang saku jajan lah ya. Banyak. Ya asuransi itu Korean ID. Terus ya transportasi juga lumayan. Hah? Sama waktu itu 20K. 20K. Iya. Berapa habis deh? Itu habis berapa sih? I cannot spill guys, we cannot spill. Ya prepare lah, aman 40, 30, 40, 50 lah. Tapi tanya ya guys, jangan dihabisin semua, kasihan duit orang tua. Kita 30, masih pakai 40. Ya segituan lah. Tapi sekarang. Tapi itu semua tuh worth it banget. Kalau kataku tuh itu tuh gak ada artinya uang segitu tuh. Uang yang kalian keluarin tuh kayak benar-benar ngerubah kalian gitu. Itu benar-benar worth it, dan ya betul sih pengalaman itu tidak sebanyak dengan uang. Worth it banget tuh guys, apalagi kalau kalian ngikutin semua program di Hanbat, kayak saya sendiri pribadi, saya ikut startup dan saya mendapatkan juara 1, dan kita mendapatkan uang saku juga dari Hanbat, uang saku dan juga hadiah. Saya dapat 600.000 won dari Hanbat karena startup, dan ya itu lumayan, 600.000 won dikali 13 lumayan guys buat jajan atau 10 buat juta, shopping guys. Yes, if you 10 like. juta. Kayak kalau misalkan ditanya habis berapa, tiap orang beda-beda. Ini ada lagi nih yang nanya. Perkenalkan, saya Dian Purbaningrum, 1A Prodi Sastra Inggris. Izin bertanya Kak, untuk persiapan berbagai ujiannya selain persiapan diri dan mental, apalagi yang harus dipersiapkan ya Kak? Ujian keuangan. Keuangan itu nomor 1 ya. Tapi di sini teman-teman jangan takut ya. Kalau misalnya memang kalau yang bisa punya keuangannya lebih, itu bisa ikut program student exchange di Hanbat seperti yang tadi kan ya sama Kak sama Firda sampaikan. Tapi sekarang juga kan untuk di IPB Cirebon itu program-programnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak bisa ikut yang 1 semester gitu kan, kalian bisa ikut yang 2 minggu gitu. Ada 14 negara kalau nggak salah kemarin itu. Nah, kalian untuk yang 2 minggu itu cuma bayar 799 kalau tahun ini 2022 itu berarti cuma 800.000 ya, cuma bayar 800.000 sama pesawat aja. Di sananya untuk tempat tinggal. Nggak bisa nih. Udah bukan mahasiswa. Itu termasuk salah satunya di Korea. Termasuk salah satunya di Korea itu ada. Itu udahlah, kan ya udahan aja webinarnya. Itu kita mau terbang lagi nih, Miss. Iya, udah kalian terbang aja untuk ini mau buat adik-adik saja ya. 2 minggu ini di sananya untuk tempat tinggal dan makan itu free. Itu ditanggung oleh negara penerima masing-masing. Kemudian kita cuma benar-benar cuma bayar 800 sama pesawat aja. Pesawatnya tergantung dengan negara tujuan gitu. Itu selama 2 minggu. Tapi 2 minggu itu ya kalian akan ketemu dari orang berbagai macam negara seperti Kak Firda dan Kania itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang uangnya terbatas dengan tidak saya nggak punya nih sampai 30 juta gitu kan, saya nggak punya uang nih sampai 30 juta. Nah itu bisa yang sebentar aja gitu, kayak yang 2 minggu atau cuma 1 bulan gitu kan. Itu benar-benar pengalaman gitu. Dan biasanya kalau sudah pernah ke luar negeri, nggak mau ke Indonesia, Neng, ya pasti akan berpikir ingin ke luar negeri lagi gitu ya. Iya. Ya, itulah luar biasa ya pengalamannya. Oke, nanti Miss Intan kembalikan ke Salwa ya nih. Ke Salwa, ini Miss Intan yang jadi moderator, habis seru sih.
Baik, demikianlah cara webinar kali ini yang membahas tentang how doing student exchange in abroad. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kita kali ini, yaitu Student Exchange, sebuah program yang memberikan kesempatan bagi pelajar, baik sekolah maupun sebuah universitas untuk belajar di kampus luar negeri dengan jangka waktu yang tertentu. Dan terdapat beberapa rules yang harus diikuti untuk mengikuti student exchange yang telah dijelaskan tadi oleh pemateri. Kemudian kegiatan atau aktivitas student exchange itu ada CLC, Korean Local Trip, Tour and Food, University Festival, Startup Hanbat National University, Global UCC. Nggak masuk nih suaranya. Kemudian dampak dari student exchange itu ada pekerjaan yang mudah dan juga terima kasih kepada Kak Firda dan Kak Kania telah menjawab semua pertanyaan tadi, cukup berkesan dan sangat informatif sekali ya bagi kita, terutama untuk kalian yang menginginkan student exchange ke luar negeri, khususnya Korea. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Miss Intan yang telah membantu dengan melancarkan sesi Q&A. Oke, para hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tambahan, maybe if you don't mind, Kania and Firda can share your contact number. Maybe there is your junior want to asking you or Instagram or anything where they can contact you. Oke, aku tulis Instagram aja ya. Ya, boleh. Sorry, salah. Jadinya kok private ini gimana caranya? Oh, bentar. Boleh tanya di Instagram aja kali ya. Kayaknya ada ya beberapa mahasiswa yang udah sering kontekan sama aku juga. Oh iya? Iya. Kalau Kania? Ada yang ke Instagram juga. Kania mungkin bisa ini kontak numbernya Kania untuk. mah private bis ya. Oh, nggak di private. Down. Aku Instagram aja deh. Instagramnya Kania mungkin bisa di share sini. Ya ada. Ada di follow sama Skiba kok kalau nggak salah. Apa? Di follow sama Skiba deh kalau nggak salah. Oh, di follow sama Skiba ya. Kalau nggak Tapi salah. mungkin bisa di share di sini. Di sini. Namanya apa sih, Neng? Kania ya? Kania tuh apa sih? Kan IG lu apaan? Kenapa? IG. Instagram. Udah, Miss, kita udah follow-followan kok sama Skiba. Yeah, maybe your junior want to know. Please chat over here. Aha. Sorry, Miss. Yes. Okay.
XOGG. Ya, jadi silakan ya, barangkali yang mau follow nanti bisa tanya-tanya. Karena alumni kita juga ada ya, kayaknya saudaranya Kania, siapa tuh Neng? Alumni kita juga. Imam, Pak Imam. No, Siapa, bukan Imam yang perempuan itu yang ke itu juga, ke Turki juga. Aku lupa. Keke, ya Keke juga itu di Turki juga kalau nggak salah ya. Keke. Ya itu adik kelasnya kalian ya? Kakak kelas apa adik kelasnya Kania? Kita sama sih. Oh, seangkatan ya? Seangkatan ya? Oh, iya. Oke, thank you Kania, Firda. Silakan, Neng. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Kepada Rindi, saya persilakan. Di close maybe, kalau mau ada sesi. Salwa dan Miss Intan yang sudah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat, serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya memasuki sesi foto. Kepada rekan-rekan peserta dimohon untuk menyalakan kamera karena kita telah memasuki sesi foto. Saya akan hitung 1 sampai 3. Ini belum pada nyalain kamera. Nanti aku ke kampus ya. Oke. Untuk page 1. 1, 2, 3. Okay, next. The second page. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, dan terakhir 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah sudah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada moderator, para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili para panitia yang menyampaikan maaf apabila sebenarnya kekurangan pada kegiatan ini. Sampai kembali di kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Firda, Kania, thank you ya. Thank you, success for you. Ya, semuanya. Thank you, Miss. See you, Miss. Bye.